Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga sehat selalu ya. Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel Uma Sofia. Di video kali ini aku mau share pengalaman pribadi aku lagi ya teman-teman. Setelah di video sebelumnya aku sudah share mengenai keluhan pasca kuretase yang aku alami karena keguguran berulang. Seperti adanya nyeri perut di bagian bawah, nyeri pada waktu buang air besar, buang air kecil, pada waktu kentut, duduk, berdiri, bahkan berjalan sehingga mengganggu aktivitas aku setiap harinya pada setiap bulannya di periode menstruasi. Tetapi aku tidak mengeluarkan darah menstruasi normal ya, aku hanya mengeluarkan flek-flek saja. Dan itu terjadi lebih dari 3 siklus atau 3 bulan. Lalu pada akhirnya aku konsultasi ke dokter kandungan dan dirujuk ke dokter spesialis kandungan konsultan fertilitas atau kesuburan endokrinologi reproduksi yang ditemukan juga adanya penebalan dinding rahim pada pertemuan kedua kami konsul ya. Disarankan untuk kuretase, lalu diberikan opsi lain untuk diberikannya terapi obat sampai ke HSG, sampai untuk rencana program hamil, dan suami aku juga dilakukan adanya cek analisa sperma. Gimana kelanjutan cerita dari aku? Simak videonya sampai akhir ya. Nah, pada sharing yang terakhir kemarin, aku sudah menyampaikan aku disarankan untuk melakukan HSG ya teman-teman, atau hysterosalpingografi untuk melihat apakah ada tanda-tanda kelainan, ada gangguan pada rahim aku, pada tuba falopi aku, apakah ada sumbatan pada kedua tuba. Dan ternyata suami aku juga disarankan untuk cek analisa sperma untuk sekalian dilakukan adanya rencana program hamil untuk kami berdua. Nah, setelahnya aku sudah melakukan tindakan HSG teman-teman dan ditemukan adanya hasil kedua tuba aku paten, rahim aku normal, bentuknya juga normal, semuanya baik. Tetapi untuk cek analisa sperma suami aku ditemukan adanya sedikit gangguan. Cek analisa sperma suami aku hasilnya adalah teratozoospermia yang artinya bentuk atau morfologi dari sperma suami aku sendiri itu ada sedikit kekurangan yang harusnya angka batas normalnya itu 4%, suami aku spermanya hanya 3%. Jadi bisa dikatakan ini juga menjadi penyebab adanya aku mengalami keguguran berulang kemarin ya. Pentingnya cek analisa sperma ini ya untuk itu ya teman-teman ya, untuk mencegah adanya kelainan-kelainan yang akan terjadi pada waktu sudah terjadi adanya pembuahan atau mungkin susah hamil kayak gitu. Jadi faktornya itu tidak hanya dari istri tetapi juga dari suami saja. Seperti misalnya adanya kelainan bentuk atau morfologi ini yang bisa mengakibatkan misalnya kehamilan itu terjadi atau berlanjut, akhirnya terjadi adanya kecacatan pada janin. Nah, setelah tindakan HSG atau hysterosalpingografi, hasilnya semuanya normal dan baik. Kemudian 10 atau 14 hari setelahnya aku mengalami menstruasi yang normal nih teman-teman. Aku sudah bisa menstruasi dengan normal, darah keluar dengan baik ya. Darah merah, darah segar, dan itu durasinya juga lebih panjang, sekitaran 4 atau 5 hari dan sampai bersih itu 7 harian ya. Sebelumnya kan aku hanya mengalami flek-flek saja sekitar 1-2 harian dan itu pun fleknya hanya flek merah muda, kecoklatan kayak gitu. Tetapi ini aku sudah bisa menstruasi dengan normal. Seperti pesan dokter fertilitas, ketika aku menstruasi di bulan berikutnya, aku harus datang menemui dokter fertilitas untuk konsultasi kembali dengan membawa hasil dari HSG atau cek analisa sperma ini. Kedua-duanya kami bawa ke sana ya, untuk dibaca oleh dokter dan dilakukan tindakan selanjutnya. Sampai bertemu dengan dokter konsultan fertilitas atau kesuburan ini, kami diberikan vitamin nih teman-teman. Untuk aku sendiri diberikan lagi vitamin coenzim Q10 100 mg 1 kali sehari sebanyak 30 butir atau untuk 1 bulan. Dan suami aku diberikan adanya vitamin untuk memperbaiki kualitas spermanya, yaitu KingFit selama 30 hari sebanyak 1 kali sehari sebanyak 30 butir untuk 1 bulan. Dan aku juga diberikan tambahan nih teman-teman, yaitu vitamin D dan mikroginon. Mikroginon itu apa sih? Mikroginon adalah salah satu obat hormonal ya, atau pil KB kombinasi
yang berfungsi untuk mencegah adanya ovulasi, mencegah adanya kehamilan ya teman-teman. Kenapa dilakukan adanya pencegahan kehamilan? Padahal kan katanya mau dilakukan tindakan rencana program hamil. Ya karena sperma suami aku itu baru diperbaiki kualitas spermanya ya dengan meminum vitamin King Fit ini tadi teman-teman. Jadi sebisa mungkin suami aku biar sembuh dulu sel spermanya, biar kualitasnya bagus dulu, baru aku nantinya diberikan obat penyubur dan lain-lain untuk menunjang adanya kehamilan. Nah, setelahnya kami pulang dan pesan dokter untuk datang kembali pada menstruasi berikutnya pada bulan berikutnya ya. Lalu singkat cerita ya teman-teman, pada bulan berikutnya aku mengalami menstruasi kembali dengan normal, alhamdulillah. Meskipun nyeri-nyeri perut di bagian bawah itu masih terasa seperti nyeri perut di bagian bawah pada waktu duduk, berdiri, berjalan, kayak gitu ya teman-teman ya. Tetapi tidak apa-apa, yang penting aku sudah bisa mengeluarkan menstruasi dengan normal nih, meskipun ada sedikit kekhawatiran karena nyeri-nyeri ini ya. Lalu kami datang konsul dengan dokter kembali, aku diberikan vitamin koenzim kembali, koenzim Q10 100 mg untuk 1 bulan, dan diberikan vitamin penyubur, obat penyubur Profertil pada waktu itu dikonsumsi 1 kali sehari. Tepat pada hari itu ya, hari kedua aku menstruasi. Suami aku masih diberikan King Fit untuk vitamin memperbaiki kualitas spermanya ya teman-teman ya. Sebanyak 30 butir untuk 1 bulan. 1 kali sehari ya teman-teman. Dan pada waktu itu aku dipesan sama suami untuk menemui dokter kembali pada waktu menjelang masa subur atau masa-masa ovulasi teman-teman. Yaitu pada hari ke-12 menstruasi aku. Dan sampai tiba pada waktunya aku untuk kontrol atau konsultasi kembali dengan dokter pada hari ke-12. Tetapi mungkin Allah belum berkehendak ya teman-teman. Pada saat itu juga sebelum kami berangkat, sudah mau berangkat kayak gitu, suami aku dapat telepon katanya ibu masuk ke rumah sakit. Ibu aku sakit ya, ibu mertua. Jadi mau nggak mau kami cancel semuanya rencana untuk konsul ke dokter kandungan ini, kontrol ke dokter fertilitas atau kesuburan ini untuk melihat masa-masa ovulasi aku itu kapan, dan biasanya dijadwalkan juga ya jadwal untuk melakukan hubungan suami istri atau hubungan badan. Jadi kami cancel semuanya rencana ke sana dan suami aku fokus untuk menemani ibu di rumah sakit kayak gitu ya, sampai pulih, sampai sembuh, dan sampai pulang ke rumah. Dan mau nggak mau rencana program hamil kami itu gagal ya teman-teman ya. Mungkin Allah berkehendak dan belum rezeki kami. Jadi nggak apa-apa, nanti kalau misalnya ada rezeki waktu, ada rezeki biaya, kami melakukan tindakan program hamil kembali. Syukur-syukur bisa mendapatkan kehamilan yang normal ya, tanpa adanya obat-obatan dari dokter, adanya obat-obatan hormonal kayak gitu. Insya Allah ya teman-teman ya. Dan biasanya untuk hari ke-12 tersebut, lihat adanya kemungkinan terjadinya ovulasi untuk istri dan diberikan dokter untuk melakukan hubungan seksual gitu ya, berhubungan badan. Jadwalnya biasanya pertama berhubungan, hari kedua libur, hari ketiga berhubungan, keempat libur, hari kelima berhubungan, hari keenam selang-seling kayak teman ya, itu selama seminggu. Dilakukan hubungan selama 2 hari kayak gitu ya. Semangat ya, khususnya untuk kalian pejuang garis 2. Aku pernah share loh teman-teman, pernah share tips untuk mendapatkan kehamilan tanpa dokter, tanpa program dari dokter kayak gitu ya, promil alami ala aku. Mungkin bakalan kalian coba, mungkin akan kalian ikutin ikhtiar-ikhtiar apa saja sih yang aku lakukan. Ada videonya nanti bakalan aku share linknya di deskripsi. Sampai jumpa di video aku berikutnya ya teman-teman ya. Dukung aku terus untuk channel aku ini. Semoga channel aku ini bisa semakin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Dan kalian ya. Lalu tekan tombol lonceng notifikasinya biar kalian bisa jadi orang pertama yang tahu setiap kali aku upload video terbaru. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.